Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Tuti SPD MSI, dosen pada program studi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah ekonomi UMKM dan koperasi yang saya ampu, di mana mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa pada pemahaman konseptual serta keterampilan praktis dalam memahami, menganalisis, menjelaskan, dan mengevaluasi permasalahan ekonomi UMKM dan koperasi dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Mata kuliah ini memiliki 3 SKS dan menggunakan pendekatan project-based learning yang menekankan pada pembelajaran berbasis proyek real, di mana mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga diminta untuk turut terjun langsung dalam menghadapi tantangan yang dihadapi UMKM dan koperasi. Untuk selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu melakukan identifikasi dan evaluasi permasalahan yang dihadapi UMKM dan koperasi secara langsung berdasarkan kebutuhan pembangunan nasional. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik, diantaranya adalah konsep dasar UMKM dan koperasi satu pertemuan, peran kebijakan pemerintah dalam mengembangkan koperasi dan UMKM satu pertemuan, peran koperasi bagi pembangunan satu pertemuan, pembentukan prakoperasi satu pertemuan, konsep dasar koperasi dan keunggulan kompetitifnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif satu pertemuan, strategi pengembangan koperasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan satu pertemuan, strategi pengembangan koperasi dengan studi kasus yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan inovasi satu pertemuan, dilanjutkan ujian tengah semester berbasis proyek pada pertemuan ke-8. Pertemuan ke-9 mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan UMKM satu pertemuan, dilanjutkan dengan pendampingan UMKM di lingkungan kampus dengan tujuan untuk mengidentifikasi permasalahan, pengelolaan keuangan, dan digitalisasi permasalahan 3 pertemuan, mengevaluasi peluang dan tantangan yang dihadapi UMKM 3 pertemuan, dan diakhiri dengan ujian akhir semester berbasis proyek pada pertemuan ke-16. Bobot yang diberikan pada mata kuliah ekonomi UMKM dan koperasi ini diantaranya adalah 20% ujian akhir semester, 20% ujian tengah semester, 30% hasil proyek berupa pendampingan, 20% presentasi hasil pendampingan, 5% tugas, dan 5% kuis. Metode pembelajaran ini dilaksanakan secara blended learning dengan kombinasi antara pertemuan tatap muka dan diskusi daring melalui platform pembelajaran internal melalui Elena, yaitu merupakan Sistem Learning Management System atau LMS berbasis model yang dikembangkan oleh Universitas Negeri Semarang untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar secara daring dan grup komunikasi digital lainnya seperti grup WhatsApp. Selanjutnya, silakan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada sesi kedua yang membahas tentang peran kebijakan pemerintah dalam mengembangkan koperasi dan UMKM. Di sesi ini, mahasiswa belajar mengidentifikasi peran kebijakan pemerintah dalam mengembangkan koperasi dan UMKM, mulai dari peran koperasi dan UMKM, tantangan yang dihadapi perkembangan koperasi dan UMKM, serta bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ada, sehingga mahasiswa diharapkan mampu memahami peran pemerintah dalam mengembangkan koperasi dan UMKM. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, semuanya semangatkah? Masih semangatkah hari ini? Semangat. Oke, sehat? Alhamdulillah. Oke, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Siapa? Oh, oke, Aradia. Baik semuanya, karena ada teman kita yang tidak masuk karena apa? Sakit. Oke. Mari kita doakan untuk teman kita agar Aradia itu sendiri bisa mengikuti perkuliahan di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita akan melakukan refleksi untuk mata kuliah minggu lalu, di mana minggu lalu kita sempat membahas terkait ekonomi, koperasi dan UMKM. Di sini siapa yang masih ingat apa itu koperasi dan UMKM? Oke, silakan Mas Rizal. Koperasi itu dibentuk oleh
para anggota koperasi itu sendiri. Koperasi itu dibentuk berdasarkan asas kekeluargaan dan memiliki tujuan mensejahterakan anggotanya. Sedangkan UMKM atau usaha mikro, menengah, dan kecil itu dibentuk oleh individu atau badan usaha tertentu. Tujuannya untuk mendapatkan profit, serta UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia itu. Ekonominya, oke. Sebagai penggerak perekonomiannya gitu ya, oke. Sebagai aktivitas perekonomiannya. Selanjutnya, apa hubungan koperasi dan UMKM? Oke, silakan Mas Jovan. Koperasi dan UMKM ini memiliki hubungan sangat erat karena keduanya saling mendukung dalam meningkatkan aktivitas perekonomian di masyarakat. Koperasi sendiri itu sebagai wadah yang membantu dalam akses permodalan, pemasaran, serta penguatan jaringan usaha. Sedangkan dari UMKM sendiri itu sebagai pelaku yang membuat barang dan jasa sehingga dapat menggerakkan perekonomian di masyarakat itu sendiri, Bu. Oke, baik. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih Mas Jovan dan Mas Arizal atas jawabannya. Ya, luar biasa sekali, ternyata kalian masih mengingat materi minggu lalu. Oke, baik semuanya, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan selanjutnya. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait kebijakan pemerintah dalam mengembangkan koperasi dan UMKM. Nah, di sini sendiri ada peran koperasi dan UMKM. Di antaranya adalah yang pertama adalah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Ya, menjadi tulang punggung di mana koperasi dan UMKM itu sendiri memberikan kontribusi yang sangat besar, terutama bagi penerimaan pendapatan nasional kita. Ya, hampir 60% ya dunia usaha itu diduduki oleh koperasi. Ya, nah. Adakah yang bisa memberikan contoh peran koperasi dan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia? Oke, silakan Mas Roy. Contoh nyata bisa kita lihat di berbagai daerah. Oke. Misalnya di Yogyakarta sendiri, UMKM batik menjadi bukan hanya menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi daya tarik pariwisata. Di Bandung, ribuan UMKM kuliner menjadi daya tarik pariwisata dan juga menggerakkan ekonomi lokal. Sementara di Jawa Tengah, sentra mebel di Jepara dan juga industri batik di Pekalongan berkembang melalui kolaborasi UMKM dengan koperasi dan pemerintah daerah. Oke, jadi ternyata teman-teman koperasi dan UMKM itu bisa saling berkolaborasi ya. Koperasi sebagai penyedianya, sedangkan untuk UMKM sendiri sebagai pelaku aktivitasnya, sehingga ini bisa menjadi tulang punggung perekonomian nasional ya. Kemudian yang kedua adalah mendorong pemerataan pendapatan masyarakat. Ya, di sini dijelaskan bahwa UMKM dan koperasi itu tumbuh di berbagai daerah. Ya, tidak hanya di kota-kota saja, tapi di daerah itu malah justru banyak pelaku koperasi dan UMKM. Dan tentunya koperasi dan UMKM itu pasti akan berperan sangat penting bagi pembangunan ekonomi daerah tersebut. Di sini siapa yang bisa mencontohkan? Oke, siapa? Namanya siapa? Rizka. Oke, silakan Mbak Rizka. Seperti pada tahun 2023 banyak desa wisata yang ada di Indonesia, seperti contohnya desa wisata Panglipuran yang ada di Bali dan desa wisata Nglageran yang ada di Yogyakarta. Itu berkembang melalui keterlibatan UMKM lokal yang menjual makanan khas, kerajinan tangan, homestay-nya dan jasa lainnya. Nah, dampaknya itu pendapatan masyarakat tidak hanya dimiliki oleh satu kelompok saja, namun merata kepada banyak pengusaha di desa lainnya. Oke, berarti inilah wujud contoh dari pemerataan pendapatan masyarakat sendiri. Jadi hampir semua orang yang tinggal di daerah tersebut itu punya perannya, ya, punya perannya sesuai dengan potensi desa yang dimiliki, sehingga bisa memeratakan pendapatan masyarakat secara menyeluruh. Oke, selanjutnya adalah menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Teman-teman, hampir 97% tenaga kerja yang terserap di sektor yang terserap di lapangan kerja itu mereka yang masuk ke dalam UMKM dan koperasi. Ya, seperti yang kita ketahui tadi, koperasi itu mendukung pelaku UMKM untuk terus melakukan aktivitas ekonominya. Sehingga mereka bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Contoh
pedagang misal contoh saja warung makan ya. Di dalam warung makan itu tidak hanya si pemiliknya saja yang bekerja, tetapi pemilik ini bisa membuka lapangan kerja untuk satu misal cuci piring, pelayan ya, bisa juga sebagai pemasok, bekerja sama dengan pemasok dan lain sebagainya. Sehingga anggap saja kalau misal misal itu baru satu unit saja, anggap saja kalau beberapa unit ya, kalau beberapa unit berarti kan mereka tidak hanya membuka lapangan kerja hanya 1-2 orang saja, tetapi akan banyak sehingga dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah menjadi penopang ekonomi saat terjadi krisis ya. Ini pada saat terjadi krisis, di mana pada saat terjadi krisis di Indonesia ya, terutama di negara kita ya, UMKM ya dan koperasi itu ternyata lebih tangguh dan fleksibel, dan dia bisa langsung keluar dari permasalahan ekonomi tersebut. Contoh, siapa yang bisa contohkan? Oke, silakan. Contoh pertama itu pada krisis moneter pada tahun 1998, di mana saat banyaknya perusahaan besar yang mengalami kebangkrutan akibat melemahnya nilai tukar rupiah. Banyak UMKM tetap mampu bertahan karena UMKM tersebut menggunakan bahan baku lokal, melayani pasar domestik dan memiliki biaya yang cukup biaya operasional yang cukup fleksibel, Bu. Yang hal ini menunjukkan bahwa koperasi dan UMKM memiliki daya tahan yang relatif lebih baik karena mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi di Indonesia. Nah teman-teman, terima kasih Mas ya. Seperti yang kita ketahui, karena UMKM itu kan sifatnya kan fleksibel ya. Yang bekerja sebagai pelaku UMKM itu kan masyarakat secara langsung, masyarakat yang ada di desa itu sendiri atau masyarakat yang ada di wilayah-wilayah itu sendiri, sehingga dia mampu bertahan di masa ketika terjadi kesulitan perekonomian. Kenapa? Karena kalau UMKM itu kan untuk masuk dalam UMKM itu tidak membutuhkan syarat apapun. Ya, kita tidak harus lulusan S1 kan, kita tidak harus sarjana, kita tidak harus S2, kita tidak harus S3 dan lain sebagainya. Bahkan orang yang tidak berpendidikan pun, tidak mengenyam bangku sekolah pun, dia bisa saja membuka lapangan usahanya melalui UMKM. Nah, ketika terjadi permasalahan ekonomi tadi, ketika di daerah itu ternyata banyak masyarakat yang membuka usaha tadi menjadi pelaku UMKM, maka dia bisa saling melengkapi permintaan dan penawaran yang dibutuhkan di daerah tersebut. Sehingga ketika terjadi krisis ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Noval tadi, tahun 98, maka daerah yang punya UMKM dan koperasi yang kuat, justru dia bisa tetap bertahan hidup. Ya, tetap bertahan di masa-masa sulitnya itu. Baik, dari beberapa penjelasan tersebut tadi, ada yang mau bertanya? Oke, silakan Mbak Rizka. Izin bertanya ya Bu. Sebelumnya terima kasih atas penjelasan yang Bu Tuti berikan. Ada hal yang ingin saya tanyakan, yaitu dari 4 peran koperasi dan UMKM yang sangat strategis tersebut, mengapa koperasi di Indonesia itu belum berkembang sepesat UMKM itu sendiri, Bu? Oke, terima kasih. Kenapa kok masih belum berkembang pesat, terutama pada sektor UMKM itu sendiri ya? Karena kenapa sih mereka terkesan lambat pertumbuhan ekonominya? Karena satu, kurangnya akses di mana pelaku UMKM itu, kebanyakan dari pelaku UMKM itu tidak mendapatkan akses yang dibutuhkan. Kemudian cepatnya teknologi, yang mana percepatan teknologi ini belum bisa diikuti oleh pelaku UMKM itu sendiri. Kemudian regulasi dan perizinan yang terkesan sulit. Mungkin pemerintah tidak mempersulit, tapi akses untuk menuju itulah yang terkesan sulit. Mungkin kurang informasi atau mungkin infrastruktur untuk menuju ke sana itu sangat membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian selanjutnya adalah tata kelola yang masih belum optimal dan rendahnya SDM. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu. Jadi dapat disimpulkan bahwa lambatnya perkembangan koperasi bukan disebabkan oleh konsep koperasi yang kurang baik ya Bu, melainkan karena tantangan dalam tata kelola,
kualitas sumber daya manusia, tingkat partisipasi anggota, dan kemampuan beradaptasi perubahan zaman itu sendiri. Iya, betul sekali. Jadi perlu sinergitas antara pemerintah, masyarakat, ya, dan lain sebagainya agar ini bisa berjalan dengan baik. Gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk slide selanjutnya kita akan membahas terkait tantangan koperasi dan UMKM. Nah, di sini teman-teman ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dan koperasi itu sendiri. Di antaranya adalah permodalannya terbatas. Seperti yang kita ketahui, pelaku UMKM itu sangat kesulitan untuk mendapatkan modal, ya. Dan mereka itu seringkali menggunakan modal pribadi atau mereka hutang, ya. Kalaupun hutangkan dengan lembaga perbankan, mereka itu membutuhkan syarat-syarat yang terkesan itu memberatkan, sehingga inilah menjadi salah satu tantangan bagi pelaku UMKM dan koperasi itu sendiri. Selanjutnya adalah kapasitas SDM yang rendah. Kapasitas SDM yang rendah, di mana keterbatasan keterampilan, ya, dan akses itu menjadi masalah utama dari kenapa kapasitas SDM itu menjadi rendah, gitu. Selanjutnya adalah pemasaran yang terbatas. Jadi karena pelaku UMKM itu adalah yang dari golongan menengah ke bawah, rata-rata kan seperti itu, ya, dan mereka itu tidak mementingkan keterampilan saja, ya, dia hanya mementingkan gimana dia bisa jualannya laku, udah hanya sebatas itu saja. Sedangkan teknologi itu kan selalu berkembang, ya, teknologi itu selalu berkembang, dan mau tidak mau kita itu harus adaptif, terutama adalah bagi permintaan konsumen itu permintaannya selalu berkembang, dan mereka itu akan membutuhkan sesuai dengan perkembangan teknologi pada saat itu, sehingga terkesan pemasarannya terbatas, sehingga perlu adanya inovatif, ya, itu perlu ada inovasi bagi pelaku UMKM dan koperasi. Diantaranya adalah adaptif terhadap teknologi, seperti memasarkan menggunakan sosial media, ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah persaingan semakin ketat. Jadi teman-teman, persaingan itu tidak hanya mereka antar UMKM di desa itu saja, tetapi bisa saja persaingan ini akan terjadi antar internasional, antar negara, ya. Jadi seperti yang kita ketahui, fenomena saat ini itu adalah banyak produk yang sudah membanjiri pasar negeri kita, ya, sehingga mau nggak mau ya harus adaptif, ya, mau nggak mau harus melakukan inovasi dan lain sebagainya, sehingga dia bisa tetap bersaing. Dengan cara apa? Dengan cara selalu inovasi, selalu memperbaharui dan lain sebagainya. Kemudian pemanfaatan teknologi. Memanfaatkan teknologi dan digitalisasi masih rendah, akibatnya keterbatasan pengetahuan dan infrastruktur. Contohnya adalah mereka tidak mampu melakukan penjualan melalui platform-platform yang biasanya digunakan oleh masyarakat lainnya. Contoh, seperti yang kita ketahui, konsumen kita itu adalah golongan milenial dan Gen Z, yang mana mereka itu lebih cenderung menggunakan sosial media, ya kan? Lebih cenderung menggunakan sosial media untuk melakukan transaksi dan mempermudah bagaimana caranya dia bisa jual beli, ya, tapi dengan cara mempermudah transaksinya menggunakan penggunaan kris. Nah, pada kenyataannya ternyata tidak semua produsen itu mampu menyediakan permintaan yang dibutuhkan oleh konsumen. Pembayarannya misalnya masih menggunakan cash, padahal mereka pengennya adalah menggunakan penggunaan kris dan lain sebagainya. Kemudian regulasi dan perizinan ini sebenarnya sudah disediakan oleh pemerintah, ya. Hanya saja karena keterbatasan informasi dan infrastruktur menyebabkan mereka tidak mampu untuk mengikuti aturan yang ada. Selanjutnya ada pengelolaan keuangan. Biasanya pelaku UMKM dan koperasi itu sendiri tidak bisa membedakan antara pemasukan untuk pengeluaran pribadi dengan pengeluaran UMKM itu sendiri atau usaha itu sendiri, sehingga terkesan tercampur. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke, silakan Mas Roy. Terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan. Saya izin bertanya berkaitan dengan tantangan persaingan yang semakin ketat. Apakah persaingan dengan produk impor menjadi ancaman atau menjadi peluang untuk UMKM di Indonesia?
Oke, pertanyaannya bagus. Apakah dengan adanya produk impor itu justru menjadi ancaman atau peluang bagi UMKM? Ada yang mau menjawab? Oke, silakan Mas Rehan. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab. Menurut saya persaingan dengan produk impor itu bisa menjadi tantangan dan peluang. Bisa menjadi tantangan kalau misalnya UMKM tidak bisa bersaing dengan produk impor secara kualitas, harga maupun inovasi, maka konsumen akan beralih ke produk impor. Tapi juga bisa jadi peluang kalau misalnya ini menjadi bisa meningkatkan kualitas, bisa memperbaiki kemasan dan juga menggunakan teknologi yang ada dan tentunya didukung oleh pemerintah, maka ini akan meningkatkan UMKM bisa lebih berdaya saing baik nasional maupun internasional. Oke, terima kasih Mas Raihan. Betul sekali ya. Ini juga sesuai dengan penelitian yang pernah saya lakukan ya, dengan judul Strategic Growth of Honey Pineapple, Micro Enterprises Intro EV KSPM Analysis, di mana di dalam penelitian ini dijelaskan, ditemukan ya, ada pertemuan di mana pemerintah itu punya peran yang sangat strategis dalam pengembangan UMKM. Salah satu yang saya temukan itu adalah penggunaan KUR. Ternyata KUR itu, kredit usaha rakyat itu, memiliki peran yang sangat strategis juga untuk mendukung permodalan dari pelaku UMKM maupun masyarakat sekitar. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Selanjutnya adalah mengenai kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Ya, mengenai kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung pengembangan koperasi dan UMKM yang ada di negara kita. Di antaranya adalah 1, menerapkan kebijakan dan regulasi ya. Yang kedua, pembiayaan dan membantu dalam pembiayaan dan pemodalan. Yang ketiga adalah pelatihan dan pendampingan. Selanjutnya keempat adalah akses pasar. Kemudian digitalisasi inovasi dan kolaborasi kemitraan. Teman-teman semuanya, di sini adalah peran-peran yang bisa pemerintah lakukan, saling bekerja sama. Tidak hanya pemerintah saja yang melakukannya, tapi bisa saja bekerja sama dengan masyarakat itu sendiri, pelaku UMKM itu sendiri, koperasi itu sendiri, bahkan bisa saja bekerja sama dengan stakeholder sebagai mitra. Ya, guna apa? Agar perkembangan yang dibutuhkan itu bisa berjalan dengan baik. Oke teman-teman, sebelumnya ada yang mau tanyakan dulu? Tidak ada? Oke. Nanti silahkan teman-teman masuk ke quiz. Ya, silahkan masuk ke quiz. Kita akan melakukan sedikit permainan ya. Untuk melihat seberapa besar paham teman-teman dengan materi pada pagi hari ini. Semoga sinyalnya bagus ya. Oke, silakan di scan barcode-nya. Kelihatan nggak? Sudah? Silakan. Baru dapat 6, 7, 9, 10, 11. Ada lagi? Oke, kita mulai ya. Silakan. Oke, siapa yang bisa menjawab semuanya? Tunjuk tangan. Siapa yang berhasil menjawab semuanya? Siapa saja? Tunjuk tangan yuk. Oke, terima kasih semuanya. Berarti teman-teman sudah paham ya dengan materi pada pagi hari ini. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk materi pada pagi hari ini ya. Saya harap teman-teman bisa memahami peran kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM dan koperasi. Untuk melihat seberapa paham teman-teman terkait materi ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, silakan Mas Novel. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Izinkan saya menyampaikan inti dari pembelajaran pada hari ini, yaitu bahwa koperasi dan UMKM memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta menjadi penopang ekonomi saat terjadinya krisis di Indonesia. Namun, koperasi dan UMKM masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan modal, rendahnya kualitas SDM, pemasaran,
digitalisasi dan persaingan usaha. Oleh karena itu, dukungan pemerintah melalui kebijakan berupa akses pembiayaan, pelatihan, perluasan pasar, digitalisasi, serta kolaborasi dengan berbagai pihak sangat diperlukan agar koperasi dan UMKM semakin berkembang, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, terima kasih. Berarti sudah paham semuanya ya? Oke. Teman-teman, mungkin cukup ya untuk pertemuan pada pagi hari ini. Jangan lupa kalian akses Elena ya. Di Elena Bu Tuti sudah memberikan tugas observasi ya. Silakan kalian observasi ke koperasi ya, koperasi, dan silakan kalian melakukan identifikasi terkait peran koperasi untuk pembangunan Indonesia ya. Paham? Paham. Silahkan nanti diakses. Satu kelompok terdiri 2 mahasiswa. Satu kelompok tidak boleh sama. Intinya adalah satu tempat hanya diperbolehkan satu kelompok saja ya. Tidak boleh ada yang sama. Gitu ya semuanya ya. Baik. Terima kasih semuanya atas antusiasnya, sangat luar biasa sekali. Mari kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Akhirnya jangan lupa untuk dikerjakan waktunya 1 minggu. Kemudian jangan lupa juga untuk mencari beberapa jurnal, karena minggu depan kita akan mempelajari peran koperasi itu sendiri bagi pembangunan ekonomi. Oke semuanya, terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur pengajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.